Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, selamat sore bos. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan banyaknya pengangguran, kita harus berpikir bagaimana mencari sebuah solusi untuk menciptakan kondisi perekonomian terutama untuk keluarga kita. Terkadang kalau hanya membayangkan susah, tapi kalau kita punya sedikit semangat untuk merubah kehidupan, ini saya akan memberikan salah satu contoh sederhana bagaimana dengan modal yang sangat kecil kita bisa mendapatkan benefit yang tinggi. Anggaplah ini sebagai salah satu investasi hidup. Jadi kita akan menciptakan cara sederhana beternak entok. Orang terkadang menyepelekan, terlalu mudah. Itu malah menyepelekan bagaimana beternak entok yang mudah dan menghasilkan. Makanya sering menyepelekan sehingga terjadi keteledoran. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menggeluti bidang peternakan, walaupun kesannya itu sampingan, ya harus dikerjakan benar-benar profesional, sungguh-sungguh. Jangan hanya seakan-akan sampingan terus dikesampingkan dan akhirnya juga menjadi hasilnya juga asal-asalan. Kita mulai dari beternak entok dengan modal 100.000 bos. Kita bisa membeli anakan entok yang harganya 10 ribuan umur 1 minggu. Pernahkah terbayang dengan hanya 100.000 setahun bisa menjadi puluhan juta? Ini yang kadang tidak terpikirkan. Kadang orang berpikir karena entok itu mudah, yang susah pemasarannya. Terkadang juga orang bilang karena entok itu mudah, tapi kenapa banyak kematian? Itu loh konsep-konsep yang tidak disadari oleh banyak peternak sehingga mengabaikan. Kalau kita bersungguh-sungguh beternak, investasi 100.000 dapat 10 ekor. Kita menyediakan tempat tidak terlalu besar, bisa kita manfaatkan di area belakang rumah kita atau samping rumah atau yang penting kalau hanya 10 ekor itu tidak memerlukan tempat banyak bos. Yang kedua, beli bibit yang unggulan. Bisa Jindo, bisa Superang, bisa Dragon, bisa Rambon. Tidak ada masalah. Asalkan harganya juga terjangkau. Yang ketiga, itu masalah pakan. Makanya itu kendala bagi para peternak yang tidak kreatif. Yang akan makan mentok itu boros, makan tok mudah, yang susah cari pakannya. Nah itu yang sering kita abaikan. Apa kita nggak berpikir cerdas bagaimana mencari sumber-sumber pakan alternatif? Padahal Indonesia itu kaya gitu. Asalkan kita bersemangat untuk mengikuti bidang usaha, segala tantangan itu harus kita hadapi. Banyak sumber-sumber pakan yang kita bisa peroleh dengan gratis atau berbayar dengan harga yang murah. Lirik di sekitar rumah kita, apa yang bisa kita manfaatkan. Yang keempat, semangatnya bos. Semangat jangan di awal saja. Terus jangan terlalu berambisi membayangkan tetapi tidak dengan belajar, membayangkan besok akan
ternak kita dapat banyak, kita dapat profit banyak, tetapi usaha kita hanya setengah-setengah, hanya membayangkan. Dan itu biasanya yang menjadi kegagalan. Terlalu berambisi tapi tidak diimbangi dengan usaha. Usaha apa? Usaha kerja keras, usaha untuk belajar bagaimana merawat entok yang baik. Itu yang sering diabaikan. Belajar perawatan, itu konsepnya. Bagaimana 10 ekor tadi tidak ada yang mati. Ini yang harus disadari banyak peternak. Beternak itu mudah, tetapi saat kita beternak itu kita seakan-akan menjadi seorang dokter yang harus bisa mencegah dan mengobati pasien. Yuk bos, berpikir cerdas. Bagaimana solusinya? Nggak usah terlalu banyak menghambur-hamburkan dana hanya untuk membeli obat-obatan. Cukup herbal-herbal saja sebenarnya sudah cukup. Manfaatkan herbal. Daripada kita kebobolan, lebih baik kita mencegah. Kalau kondisi di kandang saya, itu herbal itu setiap hari, walaupun dosisnya sedikit. Minimal seminggu sekali. Ada jahe, kunyit, bawang putih, jangan lupa tambahin garam. Itu kuncinya seperti itu. Harus tahu sifat-sifat dari bahan-bahan tadi, dicampur dengan probiotik maupun tetes tebu. Asalkan semua yang tadi saya paparkan itu bisa diaplikasikan dengan benar, insya Allah tidak ada kematian. Target peternak jangan muluk-muluk dulu, pertahankan tidak ada yang mati, karena kematian untuk ternak kita itu terkadang menurunkan semangat untuk beternak kembali. Itu konsepnya bos. Dari 10 ekor nanti setahun target dapat 100 ekor, itu sudah ada angka-angkanya, asalkan semua tercukupi dengan komposisi satu kandang, jantan berapa, betinnya berapa, ransum makan seimbang. Jangan asal ngirit tetapi nutrisinya nggak ada. Jangan asal mahal tetapi nanti kita rugi. Seimbangkan, manfaatkan. Kalau beli pakan pabrikan yang second kan ada tuh bos, nggak usah beli mahal. Kalau dekat peternakan ayam ada lorotan kandang, lorotan kandang, ada sipikan pabrikan. Pengganti jagung pakai alternatif ampas singkong. Protein bisa ampas tahu lebih miring. Itu konsepnya bos ya. Yuk mari kita berternak, kita jadikan UMKM mandiri, kemandirian, mendongkrak perekonomian masyarakat. Jiwa wirausaha harus ada dulu, pantang mundur sebelum sukses bos. Itu kuncinya bos. Mulai dari kecil dulu, sedikit-sedikit. Kenapa harus kecil dulu? Biar kita itu mau belajar dan mengurangi risiko kegagalan dengan modal yang besar. Oke ya bos ya. Thank you bos.